Kisah ini berlanjut setelah Wang Ling mendapatkan bantuan dari iblis kuno mengatasi kesengsaraan ilahi dan memenuhi syarat mencapai tahap kekuasaan. Namun perlu tempat teraman dan memastikan peluang keberhasilan yang besar. Jadi Wang Ling pergi ke gua abadi Qingling untuk mencapai tahap kekuasaan. Dia menggunakan token masuk dan sampai di pavilion tempat dia menemukan kendi anggur. Wang Ling duduk dalam posisi lotus dan mengeluarkan banyak giok surgawi, membentuk gunung kecil. Wang Ling juga mengeluarkan kristal merah kekuasaan yang memancarkan kekuatan surga yang diberikan Zhou Yi. Wang Ling berjanji tidak akan melupakan hutangnya pada Zhou Yi jika berhasil mencapai tahap kekuasaan hari ini. Wang Ling menelan kristal merah, menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam proses mencapai tahap kekuasaan saat domain dan energi spiritual surgawinya menyatu. Adapun giok surgawi di sekitarnya diserap sampai menjadi debu. Sementara iblis di menara medan perang kuno memiliki niat buruk terhadap Wang Ling dan tidak akan pernah melepaskannya. Di saat seseorang mencoba untuk mencapai tahap kekuasaan, sebuah kristal kekuasaan terbentuk dan itu disebut hati jiwa asal. Ascendant Crystal milik Zhou Yi adalah hati kedua bagi Wang Ling. Perpaduan domain dan energi spiritual surgawi adalah proses pembakaran. Energi spiritual surgawi adalah bahan bakar, dan domain yang dimurnikan oleh nyala api itu berubah menjadi kristal kekuasaan. Sejumlah besar energi spiritual surgawi bergerak melalui meridian Wang Ling. Energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul mengelilingi domain hidup dan mati di dalam jiwa asalnya. Proses pemurnian diri berlanjut dalam tubuh Wang Ling. Tubuhnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jiwa asalnya seperti kepompong raksasa dengan domain hidup dan mati di dalamnya. Dan energi spiritual surgawi adalah api yang membakar hebat dari luar kepompong. Semakin banyak energi spiritual surgawi disuntikan, api semakin membara. Seiring berjalannya waktu, domain di dalam kepompong melebur menjadi energi asal sebelum terkondensasi berubah menjadi zat cair dan mengambil berbagai bentuk. Setelah mencoba berkali-kali dan gagal, Wang Ling menarik nafas dalam-dalam. Semua giok surgawi di sekitarnya meledak, melepaskan energi spiritual surgawi yang segera memasuki tubuhnya. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat memurnikan kepompong. Bahkan mulut dan hidung Wang Ling keluar api. Cairan energi asal mulai menunjukkan tanda-tanda kristalisasi di bawah suhu nyala api ini. Namun tiba-tiba kepompong bergerak keluar dari lingkaran api surgawi. Di saat kritis, kristal merah Zhou Yi muncul dan memasuki kepompong. Kristal itu mengelilingi kristal kekuasaan Wang Ling. Setelah itu hancur. Kristal kekuasaan Wang Ling dengan cepat menyerap energi asal kristal Zhou Yi, sehingga kristal asal Wang Ling tumbuh dan sempurna. Aura baru perlahan terbentuk di dalam kepompong jiwa asal Wang Ling. Proses ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Tepat ketika Wang Ling akan mencapai tahap kekuasaan, sejumlah besar tentara iblis memulai membangun dan memulihkan kembali Sky Demon City dengan cepat. Waktu cepat berlalu, kota iblis surgawi sudah dibangun kembali dalam waktu 10 tahun. Penduduk Sky Demon City menghindari bencana kesengsaraan ilahi 10 tahun yang lalu. Tetapi apa yang mereka lihat akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Di pavilion kekaisaran, Gu Yunun minum anggur ditemani roh pedang kaisar yang sangat cantik. Gu Yundun menghela nafas. Wang Ling telah menghilang 10 tahun.
5 leluhurnya telah menggunakan indera ilahi mereka untuk mencarinya, tetapi Wang Ling tetap tidak ditemukan. Adapun Mo Lihai, dia sudah bertanya-tanya di manakah Wang Ling saat ini. Di dalam gua abadi Qingling, Wang Ling tidak bergerak sama sekali dalam 10 tahun. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam jiwa asal kepompong perlahan berakhir, dan aura yang mengejutkan perlahan menyebar dari kepompong. Retakan demi retakan tiba-tiba muncul pada kepompong sebelum akhirnya dihancurkan. Sinar cahaya terpancar dan jiwa asalnya mengungkapkan dirinya dan menyerap cangkang kepompong yang hancur sebagai makanannya. Jiwa asal ini sangat solid. Kristal ascendant terbentuk di dalam jiwa asal. Untuk seseorang kultivator kekuasaan, jiwa asal mereka adalah domain mereka. Setelah itu jiwa asal Wang Ling kembali ke tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya yang terang. Wang Ling telah mencapai tahap kekuasaan dan menjadi monster yang sesungguhnya. Dia juga mengambil model baru. Dilihat dari tampilannya, Wang Ling mengenakan pakaian putih panjang belah tengah dan memiliki gaya rambut kuncir kuda tinggi dengan 2 poni tipis. Desain ini tidak hanya menonjolkan fitur wajah yang tajam dan terpahat, tetapi juga mempertahankan sikap menjendiri Wang Ling yang unik. Ornamen rambut bergaya kuno yang sederhana dan tanpa hiasan melengkapi tampilan keseluruhan dengan sempurna, memaksimalkan kesan rambut putih tidak menyembunyikan ketajaman. Penggunaan aksesoris yang terkendali menunjukkan kecerdasan. Pergeseran penampilan dari flamboyan menjadi terkendali adalah cerminan dari keadaan pikiran Wang Ling saat ini. Dia bukan lagi seorang kultivator yang perlu mengintimidasi musuh dengan aura luarnya, tetapi seorang master sejati dengan kekuatan batin untuk mengatasi kekuatan dengan kelembutan dan mengendalikan gerakan dengan ketenangan. Kualitas kekuatan dahsyat dalam keheningan ini ditangkap dengan tampilan disampaikan dengan tepat oleh model ini. Terlebih lagi, pihak resminya juga melakukan pendekatan revisi sambil tayang. Yang tulus ini mengubah penonton dari pengamat menjadi kolaborator, yang secara alami menghasilkan resonansi luas ketika model final diumumkan. Seperti yang dikomentari oleh warganet, ini bukan hanya hasil estetika sepihak dari tim produksi, tetapi kolaborasi 2 arah antara mereka yang memahami Wang Ling dan yang mereka memahami karya aslinya. Namun setelah Wang Ling mencapai tahap kekuasaan, iblis di menara medan perang kuno juga mengetahui terobosannya. Bahkan tahu energi asal Wang Ling butuh 49 hari untuk sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Segera setelah itu pancaran indera ilahi meletus dari tubuh iblis, menyebar dan memanggil sebuah lengan tulang hitam. Satu lengan iblis baju besi terputus darinya dan bergabung dengan lengan hitam yang layu, menjadikannya sangat berbeda dari sebelumnya ketika semburan energi spiritual iblis yang kuat mengisinya. Iblis memerintahkan lengan tulang hitam untuk mengambil energi asal di tubuh Wang Ling. Segera lengan tulang hitam pergi melalui pusaran hitam. Iblis tidak bertindak sendiri karena dia belum cukup mengumpulkan kekuatan. Terlebih lagi tempat Wang Ling berada adalah sesuatu yang tidak ingin dia pergi. Sementara Wang Ling melayang di udara dan terkejut saat melihat pusaran hitam di atas langit, sebuah tangan armor besi melesat keluar dari sana. Tanpa banyak berpikir, Wang Ling langsung tancap gas menggunakan token giok dan tubuhnya diteleportasi. Tepat pada saat itu, tangan armor mengganggu aktivasi teleportasi di mana tubuh Wang Ling menghilang. Akibatnya teleportasi tidak stabil dan tubuh Wang Ling terlempar melalui portal ke dataran tak berujung di negara iblis api.
Namun Wang Ling belum juga bisa menghela nafas lega. Pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul lagi di atas langit. Lengan tulang lapis baja keluar dan meraih ke arah Wang Ling. Kali ini Wang Ling tidak lari. Dia melepaskan jari kematian pada tahap ascendant. Cahaya hitam 10 kali lebih besar dari sebelumnya meletus, seperti petir melesat dan bertabrakan hebat dengan tangan berlapis armor. Sejumlah besar energi spiritual iblis keluar dari armor dan segera memblokir jari kematian. Namun saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual iblis menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Tepat pada saat itu juga, sebuah kekuatan tak terlihat seperti hembusan angin lembut menerpa tubuh Wang Ling. Dia langsung merasa linglung dan sangat terkejut saat melihat jiwa asalnya perlahan-lahan keluar dari tubuh Wang Ling seperti ada yang menariknya.